Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini ketemu lagi dengan Saidul Hadi dalam acara Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada tanggal 12 Syawal saat ini. Pemirsa dirahmati Allah, puasa Ramadan sudah usai. Ramadan yang mulia pun telah pergi meninggalkan kita. Tapi pesan-pesan Ramadan, nilai-nilai puasa harus mampu kita wujudkan, harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini bersama seorang narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Haji Abdur Munir Hamid MM. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat wajahnya. Alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Baitur Rahim Sungai Jawi Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Di bulan Syawal ini kalau sehat, alhamdulillah, berarti bisa mengendalikan diri Ustaz ya. Kadang-kadang macam-macam penyakit dalam bulan Syawal. Di puasa bagus, sehat, tapi menjelang ketika masuk ke Syawal banyak makanan yang masuk macam-macam jenis. Tapi alhamdulillah karena puasa kita bisa mengendalikan diri, maka Syawal juga harus mampu mengendalikan diri. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita tentang implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan, terlebih dahulu kita dengarkan lantun salawat disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim Sungai Jawi Kota Pontianak. Silakan ibu. Sallu ala nuril lazi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nuril lazi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwal, Mala al-Akwal, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman
alaihi wasallam. Ya Sulaiman bin Lisan litaqarruman fasawat surur ila fu'ai wa khayyaman. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fauzaman ya fauzaman sallu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-aqwal, Mala al-aqwal, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim Sungai Jawi, Kota Pontianak. Mudah-mudahan menyenangkan, menenangkan hati kita semua, dan kita berharap ketika kita banyak melantunkan, banyak menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita hari ini sudah masuki 12 Syawal Ustaz ya. Artinya sudah 12 hari kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, dan 12 hari pula Ramadan mulia meninggalkan kita semua. Tapi bekas dari puasa Ramadan itu juga harus membekas pada diri kita saat ini Ustaz ya. Terutama nilai-nilai puasa, nilai-nilai pesan-pesan Ramadan harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syawal ini artinya meningkat, seharusnya ibadah kita juga meningkat minimal sama dengan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini jantung kita semua masih berdetak, pertanda kehidupan masih ada. Kita hari ini berada pada tanggal 12 Syawal. Artinya sudah 12 hari kita meninggalkan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan, mewujudkan pesan-pesan Ramadan dalam hidup kita. Hari ini mungkin ibu-ibu sudah ada yang berpuasa 6 ya. Kemarin Ramadan selesai semua ibu-ibu. Nah, itu artinya sudah menpaus. Karena selesai semua. Alhamdulillah. Ustadz dan ibu-ibu serta pemirsa, Islam ini adalah satu ajaran. Itu yang ingin menyelamatkan sekaligus mensejahterakan umat manusia. Tidak hanya nanti di akhir kita yakini bahwa
hidup ini berakhir dan kita akan masuki alam yang lain. Tapi juga selama kita di dunia ini, itu ajaran Islam ini mengarahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Karena pesan puasa itu begitu. Tetapi ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya tidak hanya untuk kita, orang-orang Islam yang mengamalkan. Tetapi paling tidak orang lain itu kecipratan. Jadi apapun ibadah yang dilakukan dalam Islam, itu orang lain kecipratan. Positifnya. Yeah. Jadi mulai kita sholat sampai kita berhaji, begitu dalam rukun Islam ya. Jadi ibadah-ibadah dalam rukun Islam. Nah, semua ibadah-ibadah mahdah itu mengandung nilai-nilai kemaslahatan sosial. Apalagi pemirsa, ibu-ibu sekalian, kita ini diamanahi Allah menjadi khalifah. Jadi yang menjadi khalifah itu tidak hanya orang Islam, manusia. Semua manusia. Semua manusia menjadi khalifah. Nah, di antara manusia itu yang menjadi khalifah itu ada umat yang terbaik. Nah, insya Allah adalah kita ini. Jadi kita ini dilahirkan di tengah umat manusia, di tengah khalifah itu tadi, kita menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, termasuk hari ini kita fokus bicara tentang nilai-nilai puasa. Apa manfaat nilai-nilai puasa ini bagi kita dan bagi semua manusia? Ya, sebelum pada manfaat Pak Ustaz, ada nilai-nilai puasa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata saat ini. Tidak hanya Ramadan kemarin, tapi juga harus 11 bulan yang akan datang. Apa nilai-nilai puasa itu, Ustaz? Ya, jadi banyak. Antara lain hari ini kita bahas pertama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Puasa ini adalah mendidik kita menjadi manusia yang kuat dan jujur. Kuat dan jujur. Jadi semua kita dituntut menjadi orang yang kuat. Kuat bekerja maksudnya, kemudian jujur. Kalau orang yang kuat, lalu dia jujur, diberi amanah, insya Allah semua selamat. Yang kedua, manusia ini kan khalifah. Nah sekarang ada enggak nilai-nilai puasa itu yang nanti kita implementasikan dalam kehidupan ini, dalam konteks kita sebagai khalifah. Nah, ibu-ibu tentu ingat dan hafal betul. Di 10 hari Ramadan itu ada satu malam yang kita sebut dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Mari kita lihat ya, Lailatul Qadar ini kita lihat di mana letaknya kita sebagai khalifah di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi kalau ibadah-ibadah kita, doa-doa kita diijabah Allah, maka insya Allah nilai ibadah kita itu sama dengan kita beribadah 83 tahun. Subhanallah. Mengapa 83 tahun? Mengapa 1000 bulan? Mengapa tidak 2000? Mengapa tidak 500? Wallahu alam, Allah yang tahu. 83 tahun itu adalah umur kita, seumur hidup. Kalau umat Nabi Musa, 83 tahun itu adalah usia produktif ibadah. Umat Nabi Musa itu umurnya panjang-panjang. Kalau ada di antara umurnya yang panjang itu 83 tahun, dia beribadah non-stop, tidak berhenti, maka dia bergelar abid, ahli ibadah. Non-stop 83 tahun. Kita
rasanya sangat kecil kemungkinan beribadah non-stop 83 tahun. Ya. Umurnya jangan tidak nyampe segitu. Umur saja kata Rasul umatku ini 60-70. 60-70 umat. Tapi alhamdulillah sekarang ada yang sudah melewati apa yang disampaikan Rasul, ya. Lebih dari 70 tahun. Ada orang kita 80, 90 hari. Titi Puspa 89 baru meninggal. Ya. Ya. Jadi artinya usia 1000 bulan 83 tahun adalah sepanjang hidup. Lalu kalau kita ibadah diterima, amal diterima. Lalu Lailatul Qadri khairum min alfis tanazzalul malaikatu ruh. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril sebagai pemimpin. Apa? Mengatur semua urusan. Jadi menjadi khalifah itu haruslah orang yang bisa mengatur semua urusan. Menjadi pemimpin. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi atas izin Tuhan mengatur semua urusan. Jadi manusia yang Allah amanahkan menjadi khalifah ini bisa mengatur semua urusan. Tidak boleh orang bodoh jadi pemimpin nih. Ya. Soal jelas tidak jelas ijazah itu nomor 2 lah ya. Yang penting orang ini pintar ya. Pintar. Nantinya ketika mengurusi dunia ini sebagai khalifah juga kita tidak hanya bisa mengandalkan hanya otak kita sendiri, tapi juga harus bergantung kepada Allah dan para malaikat tentunya Ustaz ya. Ya. Karena mengurus segala sesuatu atas izin Allah tadi, biizni rabbihim. Jadi mengurus segala sesuatu. Nah, ini kelihatannya kita ini orang Islam, karena orang lain tidak mengerti membaca surah Al-Qadar itu. Kita yang baca seluruh itu. Ya. Tapi ini alamatkan untuk semua manusia ini. Ya. Manusia. Hanya orang-orang tidak beriman dia tidak melaksanakan puasa. Nah jadi kita menjadi khalifah itu hendaknya bisa mengatur semua urusan. Ayat itu dimulai Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran insya Allah menjadi mulia. Manusia yang diberi amanah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, Allah tidak biarkan tangan kosong. Enggak. Allah beri bekal. Bekal itu adalah kitab. Jadi kita mau belajar, mau jadi pintar, mau bisa mengatur, membaca, belajar. Nah, yang disediakan kitabnya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang kalau digali dia merupakan sumber dari segala sumber. Jadi disiplin ilmu apapun ya yang kita kaji itu kalau kita sandingkan dengan Al-Quran insya Allah tidak bertentangan. Makanya banyak para orientalis, ada orientalis yang bisa beriman karena mengkaji disiplin ilmunya disandingkan dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk ilmu pengetahuan adalah. Nanti kita sharingkan Pak Ustaz ya. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda yang berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat dengan tema implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan. Baik Ustaz, kita baru saja Bu ya ada membaca Al-Quran. Ibu berapa kali khatam kemarin? Alhamdulillah ada yang 2 kali, minimal 1 kali lah khatam Bu ya, 2 kali 3 kali. Nah saat ini Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita semua Pak Ustaz. Siapa yang ingin sukses maka hendaklah dia berpedoman pada Al-Quran. Nah saat ini bulan Syawal berapa banyak kita membaca Al-Quran? Silakan lanjutkan Pak Ustaz. Nilai-nilai implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita. Kasih. Jadi tadi kita bicara tentang khalifah. Al-Quran ya. Jadi khalifah supaya mau pintar tuh dikasihlah bacaannya Al-Quran, Al-Quran kitab. Nah Allah akan melihatkan kepada kita bagaimana harusnya Al-Quran kita perlakukan.
Dan Allah kasih contoh, Allah kasih lihat apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Jadi kalau kita mau jadi mulia, maka kita harus dalami Al-Quran. Tidak hanya sekedar melapaskannya. Malam di mana Al-Quran diturunkan, malam tersebut malam kemuliaan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ya. Kulit kambing. Mau ada ibu cium kulit kambing? Tapi kalau dia dibersihkan menjadi bungkus Al-Quran dicium. Kertas biasa. Tidak ada arti. Tapi kalau dia sudah ditulis ayat Al-Quran, dihormati. Jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Atau paling tidak dihormati. Kertas tuh jadi dihormati. Kulit kambing dihormati. Manusia yang hidup ini kalau mendalami Al-Quran, insya Allah jadi mulia. Jadi Allah akan memposisikan kita menjadi orang yang mulia, yang bisa mengatur bumi ini, menjadi khalifah. Jadi oleh karena itu Al-Quran, tadi saya kata Ustadz, setelah kita baca kemarin, mari kita tadaburi setelah Syawal, dalam Syawal dan seterusnya. Paling tidak 1 hari 1 ayat. Kita pelajari, kita renungkan ayat-ayat ini. Insya Allah kalau orang mendalami Al-Quran, kemudian sandingkan dengan pengetahuan apa saja, insya Allah tidak bertentangan. Jadi situ letak ya implementasi, harus kita implementasikan tuh. Jadi nilai-nilai Al-Quran itu. Jadi berat ini. Yang satu tadi pertama adalah puasa ini mendidik kita kuat dan jujur. Arti kuat kita termasuk membaca Quran, mempelajari Al-Quran, belajar segala sesuatu disiplin ilmu untuk mengatur dunia ini. Kuat dan jujur. Nah orang yang kuat dan jujur itu diberi amanah, itu aman semua. Tidak hanya orang Islam, semua aman. Itu nilai yang pertama. Ya. Kuat dan jujur. Ada lagi nilai-nilai puasa yang lain, Ustaz? Jadi siang hari ini kita hanya bahas tentang pertama, puasa itu mengajarkan kuat dan jujur. Yang kedua adalah kita mentadaburi Al-Quran untuk mengimplementasikan ajaran puasa itu dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kita, untuk menyelesaikan atau memikul amanah-amanah yang ditugaskan kepada kita. Karena kita hari ini semua diberi amanah. Pak Ustadz diberi menjadi guru, semua kita jadi amanah. Ibu-ibu juga, kita tidak ada kita yang tidak menjadi pemimpin kan, kita diberi amanah. Oleh karena itu tadabbur Al-Quran ini yang mau kita bahas. Luar biasa, mentadabbur Al-Quran. Apa sampaikan Pak Ustadz? Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat pembawa Al-Quran, malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Manusia yang menerima Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia. Kota Mekah dan Madinah, tempat turunnya Al-Quran, menjadi kota yang mulia. Nah, orang yang berdampingan mengkaji bersama Al-Quran akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan dari Majlis Ta'lim Baitur Rahim Sumberdalam. Iya. Jadi bertanya Pak Ustaz. Jika kita ibadatnya belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan ajaran puasa, itu kira-kira puasa kita itu nilainya seperti apa ya Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu melatih Pak Ustaz. Kita tidak sepenuhnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya mampu kita berpuasa kemarin, tidak makan, tidak minum, Bu ya. Tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, hal-hal yang membatalkan puasa tidak kita lakukan. Tapi nilai-nilai itu kita di luar Ramadan ini tak mampu kita terapkan sepenuhnya. Gimana Ustaz? Silakan. Ya baik. Jadi puasa kita, puasa ibu tetap bernilai. Hanya besar kecil, tinggi rendah nilai itu tergantung kita. Jadi kalau umpamanya sama sekali udah puasa udah selesai lah, Quran pun tak lagi kita sentuh sebagainya. Paling-paling kemarin dapat pahala aja. Pahala saja. Jadi
Nah, kita maunya itu tidak hanya sekedar pahala, karena pahala ini adalah imbalan yang imaterial. Tetapi kalau kita mewujudkan ajaran-ajaran Al-Quran, insya Allah imbalan yang material, ya, yang bisa membawa manusia sejahtera. Jadi kita mau sejahtera hidup di bumi ini kan bukan sekedar doa saja. Berdoa kita dari pagi sampai sore, kerja tidak mana bisa. Ya. Jadi harus kita implementasikan ajaran bekerja kuat dan jujur itu. Jadi insya Allah ibu tidak usah khawatir, punya nilai. Cuma nilainya saja. Kok kita sekolah kan ada nilai itu. Nah, kalau nilainya 6 ke atas, rapot kita biru lah kan. Kok nilainya ke bawah 5, rapot merah. Nah, jadi setelah kita berpuasa kemarin sebulan penuh, ya, berpuasa sebulan penuh, sekarang mari kita upayakan supaya ada nilai. Ya, supaya ada nilai puasa kita. Mungkin kemarin banyak penuh dengan kekurangan puasa kita. Tapi kalau kita sadari sekarang, insya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah Allah membukakan hati kita untuk terus memahami Islam. Ya, nah, asal kita mau bersungguh-sungguh. Wah, saya yakin bahwa ibu-ibu apalagi tergabung dalam majelis ta'lim, ya, pasti tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Ya. Nah, jadi ada nilai. Jadi nilai walaupun sekarang kita tidak mampu, saya belum mampu saya mengimplementasikan, tidak apa-apa. Tapi kita sudah sadar paling tidak. Karena orang yang mampu mengimplementasikan itu banyak. Jadi dia menjadi pengusaha, menjadi engineer, selama dia jujur tuh mewujudkan nilai-nilai Quran. Nah, kita tidak mampu hanya sekedar melapaskan saja. Ya, tapi kita paham. Itu bahwa, pun bernilai Pak Ustaz. Ya, ada nilai insya Allah. Baik Ibu. Jadi puasa itu memang ibadah syariah Pak Ustaz. Betul. Kalau ibadah sholat itu yang berjamaah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Tapi puasa dalam hadis qudsi adalah puasa untuk kata Allah dan akulah yang akan membalasnya, itu luar biasa. Jadi nilai puasa ibu dengan tetangga ibu mungkin tak sama. Tergantung. Yang ini puasa agak riba kan. Yang ini tapi puasa tapi mampu menjaga lisan, tentu nilainya berbeda. Baik Ibu. Silakan, ada pertanyaan lain Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ustaz dari Majelis Ta'lim Baitur Rahim dari Dalam. Terima kasih sebelumnya atas tema yang sangat luar biasa pada hari ini Ustaz. Pertanyaan saya adalah apa perlunya untuk kita nilai-nilai mengimplementasikan puasa pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Perlunya mengimplementasikan nilai pertama untuk kita adalah mendidik supaya kita menjadi orang yang istiqamah untuk mencapai derajat takwa itu. Kan puasa itu untuk mencapai derajat takwa. Nah, sekarang setelah puasa ini, ada enggak kita upayakan ajaran puasa ini? Kita implementasikan. Kalau tadi sudah tutup buku, habis puasa habis juga, puasa 6 pun tak ada, enggak, Quran pun tak disentuh. Ya. Jadi pentingnya bagi kita adalah mendidik diri kita supaya kita menjadi orang yang istiqamah. Istiqamah karena apa? Karena kita diamanahi menjadi khalifah. Ya, termasuk ibu. Jadi khalifah bukannya menjadi gubernur, jadi presiden, enggak. Ya, menjadi khalifah. Paling tidak ibu kan berkuasa di rumah tangga itu. Ya, kalau ini ibu sebagai seorang ibu rumah tangga kan, selain melayani suami dan keluarga, mendidik anak. Bayangkan kalau ibu mendidik anak, ya, dengan panduan Al-Quran, insya Allah. Makanya orang-orang ibu-ibu hamil itu disuruh baca Quran. Begitu lahir anaknya dalam kandungan sudah belajar Quran. Jadi pentingnya bagi kita itu mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan untuk kita bisa, untuk keluarga kita, kemudian untuk tetangga kita, untuk semua orang dalam lingkungan kekuasaan atau ada hubungan dengan amanah yang diberikan kepada kita. Itulah perlunya. Penting, bahkan sangat penting. Sangat penting. Bahkan sangat penting. Karena Ramadan itu kan sebut dengan syahrul tarbiyah, Ustaz, ya. Betul. Bulan latihan, bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Ibu, kalau ibu-ibu ada yang jadi guru, kalau kita mendidik anak di sekolah terpusat, kadang-kadang jengkel lihatnya. Macam-macam terbiat, Bu, ya.
tanda petik kita nilai nakal. Tapi ketika tamat macam-macam, ada jadi ini, jadi itu, jadi ini, luar biasa kan. Nah, itulah pendidikan yang berhasil. Dalam proses pendidikan biasa-biasa saja, tapi setelah pendidikan menjadi orang yang luar biasa. Dan kita diharapkan Ramadan seperti itu, Pak Ustadz ya. Ketika Ramadan kita puasa biasa, ibadah biasa, tapi di luar Ramadan juga tambah luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya penting, tapi sangat penting mengimplementasikan nilai-nilai puasa, nilai dalam Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, orang yang sudah tua renta atau yang sudah sakit-sakitan, apakah masih dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai puasa itu, Ustaz? Iya. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Saya dari Nani Arbi dari Baitur Rahim. Iya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Apakah masih dituntut tidak? Kalaupun dituntut, tidaklah seperti menyuruh orang yang kuat. Jadi orang-orang yang beriman itu kan disuruh berpuasa. Lah orang-orang yang sakit, orang-orang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa, itu disuruh bayar fidyah. Tapi kalau bagi yang mampu, yang masih kuat, dia harus mengganti puasanya di belakang hari. Tapi orang yang tua renta, yang tidak mampu lagi, dia bayar fidyah. Artinya masih ada kewajiban sama dia. Nah, begitu keluar bulan Ramadan, ya, apakah ada kewajiban lagi? Jadi kalau dituntut dalam artian ya dia memberikan kontribusi boleh, walaupun dia tua, walaupun dia sakit-sakitan, tapi kan dia bisa berpikir, dia bisa bicara, ya. Dia menuangkan hasil pikirnya, dia menyampaikan ide-ide baiknya. Itu walaupun dia sakit, walaupun dia tua renta, kan banyak orang tua sekarang justru berpikirnya bagus, ya. Berpikirnya sudah konsisten. Jadi walaupun dia tua, walaupun dia sakit-sakitan, insya Allah dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam hidupnya. Karena dia masih hidup. Masih hidup artinya dia masih dipandang sebagai khalifah. Lagi khalifah ya, di permukaan. Jadi paling tidak kan dia memberi unjuk ajar kepada anak keturunan, kepada cucunya. Itu implementasi. Mengajarkan nilai-nilai agama ini kepada anak cucunya walaupun dia sakit, walaupun dia sudah tua renta. Jadi insya Allah nilai-nilai ibadah puasa itu bisa diterapkan. Itu tergantung porsinya saja, porsinya. Kalau kita menerapkannya sedikit, nilainya sedikit juga banyak ya. Teruslah kita belajar mendalami Islam dan mendalami Al-Quran. Iya. Walaupun sudah tua Ustaz ya, selama dia masih punya akal, maka dia wajib mengimplementasikannya. Jujur itu kan tidak hanya anak muda aja. Ya. Siapapun harus jujur kan? Jujur. Nah, kecuali orang sudah pikun. Maksudnya ada yang tua yang pikun Bu ya. Itu dari luar. Itu kan lepas hukumnya. Lepas hukum. Allah saja tidak memberikan beban kepadanya apalagi kita. Gitu. Jadi selama dia masih berakal, masih bisa mengingat, maka dia berkewajiban menjalankan syariat ini, mengimplementasikan ajaran Islam, apalagi ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, nanti kita lanjutkan. Ya, baik. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dan tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Bulan Syawal atau membayar hutang puasa. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, namanya berhutang. Harus jadi bayar. Berhutang wajib dibayar. Ya, bayar dulu. Jadi bayar hutang, makanya bayar awal-awal. Jangan nanti udah akhir Syawal baru tak terkejar puasa 6. Bayar hutang, ya. Kalaupun tidak dapat Ibu, tak keburu berpuasa 6, bayar hutang sudah terpenuhi, dan dengan kita berpuasa pada bulan Syawal itu walaupun puasanya itu mengganti
insya Allah ada nilai puasa. Ya puasa. Jadi begini Bu, sama dengan saya ibaratkan kalau kita masuk masjid ya. Kita masuk masjid itu harus sholat masuk masjid. Kalau kita masuk masjid itu jamaah belum masuk waktu sholat, kita sholat. Nah, ulama mengatakan itu tahiyatul masjid. Tapi begitu kita masuk dan ada hadis, kalau kita dapat melakukan sholat sunat 2 rakaat saja, itu pahalanya sama dengan langit seisinya, langit bumi seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya. Padahal begitu kita masuk masjid kita tak dapat. Jamaah sudah berdiri sholat subuh. Ya. Masa kita mau sholat sunat dulu? Betul. Masuk. Jadi sehingga ibu walaupun puasanya bukan puasa 6, membayar puasa wajib di bulan Syawal, ya. Kalaupun nanti tak keburu puasa 6-nya, insya Allah nilai berpuasa di bulan Syawal ada. Tapi kalau dapat 6 hari lagi di bulan Syawal di luar wajib itu, maka puasa kita kan seperti berpuasa setahun penuh. Bayangkan tuh. Jadi sama dengan berpuasa setahun pun artinya juga kita dapat mengimplementasikan ajaran selama 1 tahun. Jadi berpuasa setelah Ramadan, kalau kita tidak ada hutang, tidak ada halangan, kita berpuasa 6. Sehingga dapat nilai kita seperti berpuasa setahun penuh. Tahun penuh. Ya, artinya setahun penuh itulah kita dapat mengimplementasikan ajaran. Kan kita cuma puasa 30 hari. Artinya mengapa 30 tambah 6 lalu setahun penuh? Karena itu 10 kali lipat. 30 tambah 6, 36, 360 itu 1 tahun. Jadi artinya kalau kita tak dapat puasa 6, cuma puasa 30 hari saja, artinya sama dengan nilainya 10 bulan, 300 hari. Kan kita puasa cuman. Nah itulah implementasinya itu. Jadi setelah kita puasa, kalau ajaran-ajaran puasa kita implementasikan, nah itu sama dengan kita melakukan nilai-nilai implementasi itu selama 10 bulan. Kalau 6 hari lagi kita tambah, maka sama dengan kita berpuasa setahun penuh. Tapi jangan dipaksakan kalau umpamanya tidak dapat 6 hari, karena itu sunnah ya, tapi itu sunnahnya muakkad. Upayakanlah sekuat-kuatnya kita dapat berpuasa sunnah. Makanya tidak ada mumpung tidak ada gangguan-gangguan, cepat-cepatlah berpuasa 6 ya. Cepat puasa 6. Cepat-cepat ya. bayar Saya hutang. yakin ibu-ibu sudah puasa 6, sudah bayar hutang ya. Enggak, tadi kan puasa semua karena sudah menufaus. Jadi tidak haid, tidak nifas kan? Artinya udah 100%. Ada yang tidak terima tuh Ustaz kayaknya. Ada yang tidak terima. Saya kan belum. Nah. Oh iya. Maaf. Baik. Maaf, belum. Jadi yang belum ya bayar hutang loh. Bayar hutang. Kalau ternyata hutang pun tak lunas, puasa 6 tak terkejar, enggak apa. Insya Allah nilai berpuasa di bulan Syawal sudah ada. Artinya lakukan yang wajib dulu, baru menunaikan yang sunnah. Analogi seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia beserta isinya. Tapi ketika datang masjid orang sudah iqamah, tak mungkin lah kita nak solat sunnah juga. Orang sudah mulai solat subuh, maka lakukan solat subuh sebagai solat yang wajib. Lakukan yang wajib, baru mengikuti yang sunnah. Jangan mengejar yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Baik Ibu, kalau ada satu lagi silakan. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari Majelis Taklim Baitur Rahim. Ingin bertanya Pak Ustadz, apa keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lainnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjawab nih karena Majelis Taklim Baitur Rahim, tapi waktu saya solat subuh tak pernah jumpa ibu-ibu ini Baitur Rahimnya. Kan selalu sajadah fajar. Baik, apa tadi? Ya. Keistimewaan puasa bulan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan itu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tidak masuk Ramadan. Tapi Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena apa itu tadi? Karena pertama di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi
bulan Ramadan itu sebenarnya kita berpuasa itu bukan karena puasa, tapi dia mulia itu karena Al-Quran turun. Kalau turun itu maka ini orang yang mau jadi khalifah ini lalu diwajibkan berpuasa. Berpuasanya pun pada bulan Ramadan. Jadi Allah wajibkan kita berpuasa itu pada bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, maka itu dalam bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran. Tadi Ustaz dah tanya siapa yang khatam berapa kali ya Al-Quran. Jadi itu keistimewaan Ramadan. Ramadan juga membawa beberapa hikmah ya. Jangankan kita. Jadi apa rahmat bulan Ramadan bagi kita? Jangankan kita, tanya sama orang Cina. Kau suka tak bulan puasa? Suka? Ngapa? Dia dagangan dia laku keras. Ya. Begitu Ramadan datang. Perputaran ekonomi puasa. Ya, perputaran ekonomi. Ya. Laku keras. Jadi rahmat bulan Ramadan itu ada. Kita merasakan, ya, merasakan. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa, ya, yakin dengan Islam Ramadan, dia rindu dengan kedatangan Ramadan, dia rindu. Nah, apalagi kalau kita sudah bicara pahala dosa ya. Kita bicara pahala ini amalan sunat, obrolan pahalanya Pak Ustaz ya. Amalan sunat pahalanya sama dengan wajib jika kita lakukan luar Ramadan. Kita melakukan yang wajib itu berkali lipat, berkali lipat kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi banyak hal ya. Dan terasa ya, rasa-rasanya rezeki kita pun agak lapang di bulan Ramadan. Rezeki lapang, pengeluaran agak hemat sedikit lah. Cuman masalah, makanya berpuasa itu harus dengan aturan. Jangan puasa balas dendam. Ya? Apa ya dibeli? Apa dibantai ya kan? Gitu nanti sore itu. Jadi berpuasalah menurut aturan-aturan. Insya Allah mengikuti aturan itu dengan puasa itu insya Allah kita jadi sehat. Ya. Kemudian mudah-mudahan iman takwa kita terus meningkat sampai menjadi orang bertakwa. Nah, setelah kita berpuasa, besarkanlah nama Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Inilah kita berpuasa. Jadi keistimewaan bulan puasa yang pertama karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Kemudian puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Satu lagi Pak Ustaz, zakat fitrah zakat fitrah ya. Jadi fitrah itu di bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Dan itu wajib. Sampai nanti sebelum khatib turun dari mimbar Idul Fitri. Itulah waktu membayar zakat fitrah. Nah, luar itu tidak ada. Kalau ibu sudah berzakat, membayar zakat fitrah, tapi orang sudah selesai Idul itu namanya sedekah biasa saja. Fitrahnya tak dibayar. Dan itu keistimewaan Ramadan. Itulah keistimewaannya, karena kita membayar. Sekarang kita tidak boleh lagi bayar, tidak bisa lagi bayar zakat fitrah. Kalau zakat mal boleh. Boleh. Zakat fitrah zakat fitrah ya. Luar biasa Pak Ustaz. Saya kira itu. Tidak terasa Pak Ustaz. Ya. Tidak terasa kita hampir 1 jam berbincang-bincang ini. Memang Ramadan itu bulan yang dirindukan bagi orang-orang yang beriman Pak Ustaz ya. Makanya para ulama terdahulu 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan bulan sudah berdoa Ramadan. Sejak Rajab. Allah barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Orang-orang tua kita dulu menjelang Ramadan biasa kerja di ladang, kerja di hutan, Ramadan istirahat untuk memuliakan dan memang dimuliakan atau tidak dimuliakan Ramadan tetap bulan yang mulia. Luar biasa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Ustaz, ibu-ibu semuanya dan pemirsa di rumah sehingga kita dipertemukan oleh Allah Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu juga demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat sampai konsep kita bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Ramadan pergi, puasa telah selesai, tapi nilai-nilai tetap membekas dalam diri kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian perbincangan kita berkesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi tamimin amal alaina Allah Allah
ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أزقنا برد عفوك والعوافي الله الله وهون كل مطلوب علينا يا رسول الله إلهي تمم نعمة علينا الله الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أزقنا برد عفوك والعوافي الله الله وهون كل مطلوب علينا يا رسول الله فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا طاقت فكنت لنا قامينا إلهي تمم النعمة علينا الله الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أزقنا برد عفوك والعوافي الله الله وهون كل مطلوب